potnya sebisa mungkin warnanya similar, jadi nggak terlalu berantakan. Apa Bi? Similar. Oh, similar, similar, Similar. similar, similar, Halo teman-teman, balik lagi di channelnya SK Garden. Nah teman-teman, sekarang kita lagi ada di exhibitionnya EAE. Ima mau ngajak jalan-jalan sambil mau sharing ke kalian tentang plant styling tanaman. Yuk. Nah, untuk penataan tanaman sebenarnya tuh mudah banget. Kalian sekarang tahu kan kalau misalnya indoor plant itu lagi hits banget. Gimana sih caranya nata tanaman biar cantik di dalam ruangan yang nggak terlalu gede, biar kelihatannya tuh kalau katanya estetiknya dapat gitu. Nih triks-triksnya, kalian harus pergunain apa yang ada di ruangan kalian, kayak meja, kursi, tangga, shelf, atau kalau bisa kalian punya standing planter. Kayak misalnya seperti kayak gini nih ya. Yang mana nih? Ini nih. Jadi untuk bisa dapetin penataan tanaman yang baik gitu ya, yang enak dilihatnya, kalian itu harus bisa main karakter daun. Jadi ada daun yang gede, ada daun yang kecil, ada yang daunnya keriting-keriting, ada yang lurus, ada yang garis-garis, belang-belang. Itu semua kalian harus bisa mix and match-nya. Kayak gini nih, sesimpel ini aja di entrance. Yang satu ini daunnya medium, terus dipakein lurus ke atas. Nah, yang satu lagi daunnya lebar, tapi bercak-bercaknya simple. Jadi dengan yang satu tinggi, satu pendek, lebar aja itu udah serasi gitu, nggak monoton. Kalau misalnya kita lihat dua-duanya tinggi, itu udah benar kayak di toko kan. Ini gimana caranya kita ngebikin lebih homey gitu. Lihat yang lain. Kita coba nih yang simple kayak gini. Ini nih kita kayak gunain meja yang ada di rumah kamu. Lebih simple, lebih gampang untuk ngedekornya. Jadi make sure kalau sekarang kamu beli meja tuh ya yang simple-simple gini aja. Nah, kalau di sini nih kita bisa kombinasiin tanaman yang tinggi dan besar itu kita taruh di lantai, terus di sampingnya kita taruh tanaman meja. Kita bisa akalin potnya, bentuknya beda-beda. Dengan gitu aja udah jadi satu pot family yang lucu gitu. Tapi ini kalau menurut Ima sih masih agak kurang sedikit karena size-nya kurang lebih sama. Kalau bisa size-nya ada yang kecil, medium, gede gitu. Jadi lebih enak natanya, yang kecil di depan, medium di samping, yang gede di belakangnya. Gitu. Gampang kan ngakalinnya. Tapi pindah ke situ. Nah, ini salah satu yang Ima suka nih. This is a little bit unusual ya. Kayak biasanya kita naruh tanaman medium nggak setinggi ini. Tapi kalau misalnya standing planter kamu tinggi pun, this can be beautiful gitu loh. Jadi kamu sesuaiin aja. Yang penting kalau misalnya ada dua tanaman, jangan sampai mereka sejajar. Yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Harus kayak gitu. Kadang ini sih agak salah dikit karena dia agak lurus ya, kita miringin dikit. Nah kayak gitu. Oke. Terus lihat dari depan. Jadi tipsnya itu you have to fill the empty space gitu. Jadi kalau udah kayak gini, ini ngisi bagian sininya ya. Simple banget kan. Nih ini yang Ima maksud standing, penting banget gitu. Jadi kalian ada dua tanaman yang height-nya sama aja di bawah, kalau ngelebar udah makan tempat. Kalau yang satu ditinggiin, satu rendah, udah bagus banget gitu. Jadi kalau tempat kamu kecil harus punya ya standing planter. Nah sekarang kalau misalnya kayak yang tadi Ima bilang, ada dua tanaman sejenis yang tingginya sama, kita akalin tingginya harus beda. Kalian ganjel, kalau nggak ada standing planter, kalian pakai belakangnya pot. Jadi pot kamu balikin untuk ngeganjel bawahnya. Jadi kayak ini dua pisang ini, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih pendek. Jadi lebih bagus, natural dilihatnya.
Nah, terus bawahnya ini usahakan ada yang nutup. Jadi kalau misalnya ibaratnya roknya, biar bawahnya nggak terlalu kosong. Karena si pisang kan bawahnya batang doang. Nah, ini nggak boleh nih terlalu lurus. Jadi agak miring dikit. Kalau nah, lagi-lagi harus dilihat dari depan ya teman-teman, karena kita mau ngisi the empty space-nya gitu. Tinggi rendahnya, karakter daunnya, big or small, atau corak-coraknya gitu. Jadi kalau bisa lebih bervariasi lebih bagus ya. Lanjut ke spot berikutnya. Nih, kamu bisa kalian juga kayak di depan cermin. Jadi kalau misalnya depan cermin, tahu kan cermin itu bikin apa? Ruangan terlihat lebih memperluas ruangan. Nah, jadi kalau misalnya kamu taruh di sini, ini bagus banget secara nggak langsung. Jadi ruangannya lebih banyak hijau-hijaunya karena tercermin gitu loh. Tapi penempatannya juga harus benar. Jadi lagi-lagi kamu perlu standing planter. Kalau bisa di sini sih harus saklek standing planter ya. Jangan pakai meja atau spot yang dibalik karena standing planter itu lebih apa sih, irit space gitu. Nah, kombinasinya juga kalian kalau bisa disesuaikan. Lagi-lagi mengisi empty space. Jadi kita harus melihat nih, kamu maunya looknya dari mana. Misalnya kamu suka foto depan kaca, kamu sambil berdiri, kamu lihat itu daunnya saling tabrakan kan? Saling apa sih kalau misalnya ini? Saut-sautan gitu loh. Saling bersahutan. Iya gitu, gimana sih? Jadi iya, kalau misalnya kamu mau ngelihat sinkronasinya, jadi kamu ngelihatnya tuh seakan-akan si daun satu dan daun lainnya itu saling bersautan. Kalau dulu soalnya Ima pernah belajar ikebana. Ikebana itu gimana caranya bunga satu dan lainnya saling menyapa gitu. Conversation. Iya. Oh. Jadi usahakan tidak nabrak ya teman-teman. Nah, itu ada beberapa yang agak keluar ke frame-nya si kaca gitu. Lucu kan? Nah, sekarang ini yang unik nih. Kalau kalian di rumah punya meja makan yang panjang kayak gini, meja kayu gitu ya, cantik banget. Nggak selalu yang ditaruh harus bunga. Kalian bisa juga taruh tanaman. Kalau ini mungkin full ya, jadi kalian nggak bisa makan, cuma jadi pajangan gitu. Tapi kalau misalnya kalian lagi ada acara, bagian tengah ini bisa kalian deretin tanaman semua. Tapi harus main karakter juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang membulat, ada yang ke atas kayak Sansevieria. Jadi main karakter tanaman dan jangan lupa colornya juga, daunnya warna-warni biar cantik. Untuk potnya usahakan warnanya similar, alias ya kurang lebih sama semua. Jadi nggak apa-apa terakota warnanya beda-beda, ada yang buluk, ada yang baru, ada yang gosong, yang penting kurang lebih sama ya. Terus usahain jangan terlalu gede. Kayak ini nih, ini sebenarnya agak sedikit kegedean. Tapi kan ini untuk exhibition nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk meja sebesar ini kurang lebih paling gede yang segini lah. Tapi ini pun bukan terakota. Tapi kurang lebih segede gini. Gitu ya teman-teman. Dijejerin aja rapi. Terus nanti kanan kirinya dikasih yang kecil-kecil. Lucu deh udah. Nah, sekarang kita ke spot terakhir yang paling major. Spot Instagramable. Yes. Kalian pasti pengen kan di rumah ada satu spot yang kayak gini. Gimana cara bikinnya? Gampang banget. Pertama, pilih kursi favorit kamu yang kamu pengen jadiin spot kece. Itu kursinya yang mana? Kalau bisa sepasang, satu kursi, satu meja, atau enggak kursi sama stool kayak gitu deh, kayak gini. Jadi bisa kita gunain ya. Udah dipilih kursinya, baru kita bikin backgroundnya dulu. Background itu biasa tanaman tinggi yang kita pakai cuma bagian sininya aja nih, bagian tengahnya kosong. Ya. Nah, kalau udah jadi backgroundnya, kalian cari tanaman tengah. Apa sih biasa kalau tanaman tengah tuh?
kayak semaknya gitu loh, medium size-nya. Semak medium. Semak medium. Dibantu sama arsitek. Ya, hai. Nah, semak medium ini fungsinya apa? Jadi roknya si tanaman yang tinggi backgroundnya. Jadi kalau misalnya kita foto, paling enggak di sekitar area muka kita ini hijau-hijaunya bener-bener jedor-jedor gitu. Jedor-jedor. Aku kadang nggak ngerti. Nah, terus udah gitu, kalian juga jangan lupa lagi-lagi karakter daun ya teman-teman. Kayak misalnya di sini, ini Ima udah pakai yang daunnya kecil-kecil, di sini yang gede-gede biar lebih nendang gitu, kelihatan hijau banget. Nah, penting banget kalian ada satu karakter daun yang lebar banget kayak gini. Ini tuh jadi menambah kesan tropical, jadi kelihatan dari jauh. Wah banget gua. Nah, udah gitu jangan lupa kalau misalnya kalian yang tanaman semak mediumnya ini terlalu pendek, ganjel aja, jangan ragu-ragu. Pokoknya ganjel, either kalian punya standing planter atau pot dibalik. Yang penting harus stabil. Jadi make sure space-nya itu saling mengisi, ya. Jadi kita bisa ngeliat nggak ada bagian yang terlalu kosong gitu loh, ya. Balik lagi semua ke selera sih. Tapi kalau Imah lebih suka yang kelihatannya agak full gitu. Oke. Nah, sebenarnya simpel banget kan. Yang penting tanaman background, tanaman medium. Kalau misalnya kalian mau tambahan, di kanan kiri harus ada lagi nih. Jadi kalau kamu ada space kosong, kamu bisa tambahin yang simpel di sini kayak Sansevieria, nggak perlu yang rimbun-rimbun luber lagi, yang simple aja, yang lurus-lurus ke atas boleh. Jadi semua pintar-pintar kalian mengsinkronasi satu karakter daun dengan lainnya. Kalau bisa warnanya juga beda-beda gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau coba-coba di rumah, silahkan. Kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung komen di YouTube-nya. Oke, jangan lupa like videonya dan subscribe ya. Oke.